Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTSN 4 Bondowoso. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pendidikan anti korupsi. Yang pertama, mengenai pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor dalam kalangan masyarakat. Faktor yang menyebabkan korupsi itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri. Terdapat beberapa faktor yang ada dalam faktor internal ini, antara lain ialah 1. Sifat tamak. Sifat tamak merupakan sifat yang dimiliki manusia. Di setiap harinya pasti manusia menginginkan kebutuhan yang lebih dan selalu kurang akan sesuatu yang didapatkan. Akhirnya muncullah sifat tamak ini di dalam diri seseorang untuk memiliki sesuatu yang lebih dengan cara korupsi. 2. Gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini dirasakan oleh manusia di dunia, di mana manusia pasti memiliki kebutuhan masing-masing, dan untuk itu memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus mengkonsumsi kebutuhan tersebut. Dengan perilaku tersebut tidak bisa diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh, yang akhirnya terjadilah tindakan korupsi. Secara umum, penyebab korupsi banyak juga dari faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Faktor politik. Faktor politik ini adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindakan korupsi. Di dalam sebuah politik akan ada terjadi suatu persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Setiap manusia bersaing untuk mendapatkan kekuasaan lebih tinggi. Dengan berbagai cara mereka lakukan untuk menduduki posisi tersebut. Akhirnya muncullah tindakan korupsi atau suap menyuap dalam mendapatkan kekuasaan. 2. Faktor hukum. Faktor hukum ini adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindakan korupsi. Dapat kita ketahui di negara kita sendiri bahwa hukum sekarang tumpul ke atas, lancip ke bawah. Di hukum sendiri
banyak kelemahan dalam mengatasi suatu masalah. Sudah terbukti bahwa banyak praktek-praktek suap-menyuap lembaga hukum terjadi dalam mengatasi suatu masalah, sehingga dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa praktek korupsi sangatlah mungkin terjadi karena banyaknya kelemahan dalam sebuah hukum yang mendiskriminasi sebuah masalah. 3. Faktor ekonomi. Sangat jelas faktor ekonomi ini sebagai penyebab terjadinya tindakan korupsi. Manusia hidup pasti memerlukan kebutuhan, apalagi dengan kebutuhan ekonomi itu sangatlah dipentingkan bagi manusia. Bahkan pemimpin ataupun penguasa berkesempatan jika mereka memiliki kekuasaan yang sangatlah ingin memenuhi kekayaan mereka. Di kasus lain, banyak pegawai yang gajinya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, yang akhirnya ketika ada peluang, mereka didorong untuk melakukan korupsi. 4. Faktor organisasi. Faktor organisasi ini adalah faktor eksternal dari penyebab terjadinya korupsi. Di suatu tempat pasti ada sebuah organisasi yang berdiri. Biasanya tindak korupsi yang terjadi dalam organisasi ini adalah kelemahan struktur organisasi, aturan-aturan yang dinyatakan kurang baik, kemudian kurang adanya ketegasan dalam diri seorang pemimpin. Di dalam suatu struktur organisasi akan terjadi suatu tindakan korupsi jika di dalam struktur tersebut belum adanya kejujuran dan kesadaran diri dari setiap pengurus maupun anggota. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih sebelumnya.